Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yahya Islamia Basri, mahasiswa dari Akademi Keperawatan Fatima Parepare, angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tanggung jawab dan tanggung jawab dalam keperawatan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah etika keperawatan, yaitu Nurse Bahria Escape. Baik, langsung saja kita ke materi. Baik, yang pertama itu adalah apa itu tanggung jawab. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab dalam dunia keperawatan. Menurut Ana, tanggung jawab perawat yaitu penerapan ketentuan hukum atau eksekusi terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap, dan bekerja sesuai dengan kode etik Ana 1985. Jadi dari penjelasan Ana ini dapat disimpulkan bahwa agar perawat memiliki tanggung jawab, maka diberikan ketentuan hukum dengan maksud agar pelayanan perawatnya tetap sesuai standar. Misalnya hukum mengatur apabila perawat melakukan kegiatan kriminalitas atau memalsukan ijazah atau melakukan pungutan liar. Tanggung jawab perawat ditujukan dengan cara siap menerima hukuman atau punishment secara hukum kalau perawat terbukti bersalah atau melanggar hukum. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Artinya itu, perawat harus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, teliti, dan sesuai dengan prosedur agar dapat dipercaya oleh klien atau pasiennya. Baik, kita masuk di dalam pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis tanggung jawab perawat. Yang pertama itu adalah tanggung jawab utama terhadap Tuhannya. Jadi, tanggung jawab yang paling utama itu dalam perawat adalah tanggung jawab kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Jadi, tanggung jawab perawat itu terhadap Tuhannya itu meliputi menyangkut tentang apakah perawat itu ikhlas atau tidak dalam menjalankan tugasnya, apakah perawat itu selalu mendoakan tentang kesembuhan kliennya atau pasiennya, dan apakah perawat itu selalu mengajarkan kepada pasiennya apa itu hikmah dari sakit. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat. Jadi, tanggung jawab perawat itu terhadap klien dan masyarakat itu adalah perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakannya, khususnya selama melaksanakan tugas di rumah sakit, puskesmas, panti, atau klinik, atau di lingkungan masyarakat. Meskipun tidak dalam rangka tugas atau tidak sedang melaksanakan dinas, perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang melekat dalam diri perawat. Perawat memiliki peran dan fungsi yang sudah disepakati. Perawat sudah berjanji dengan sumpah perawat bahwa ia akan senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan. Nah, di sini tanggung jawab perawat terhadap rekan sejawat atau atasan itu sebagai berikut, yaitu adalah membuat pencatatan yang lengkap atau pendokumentasian dengan jujur dan melaporkan dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya itu adalah mengajarkan pengetahuan perawat terhadap perawat lain yang belum mampu atau belum mahir melakukannya. Yang selanjutnya itu adalah memberikan teguran bila rekan sejawat melakukan kesalahan atau menyalahi standar. Dan yang keempat itu adalah memberikan kesaksian di pengadilan tentang suatu kasus yang dialami oleh klien. Baiklah, kita masuk di dalam pembahasan selanjutnya tentang apa itu tanggung gugat dalam keperawatan. Jadi, tanggung gugat dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu dan memahami apa saja konsekuensinya. Jadi, sebagai perawat, hendaknya memiliki tanggung gugat. Artinya bila ada pihak yang menggugat, ia menyatakan siap dan berani menghadapinya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan profesinya. Perawat harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang sudah dilakukannya. Baik, selanjutnya kita masuk di dalam jenis-jenis tanggung gugat. Yang pertama itu adalah contractual liability.
Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya suatu kewajiban atau tidak dipenuhinya suatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Dalam kaitannya dengan hubungan teraptik, kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh healthcare provider adalah berupa upaya, bukan hasil. Karena itu, sebagai perawat atau tenaga kesehatan lainnya, hanya bertanggung gugat atas upaya medik yang tidak memenuhi standar, atau dengan kata lain upaya medik yang dapat dikategorikan sebagai civil malpractice. Yang selanjutnya itu adalah liability in tort. Tanggung jawab jenis ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya kontraktual obligation, tetapi atas perbuatan melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang berlawanan dengan hukum, kewajiban hukum diri sendiri, atau kewajiban hukum orang lain saja, tetapi juga yang berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah strict liability. Tanggung gugat jenis ini sering disebut tanggung gugat tanpa kesalahan, mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik yang bersifat internasional, recklessness, ataupun negligensi. Nah, yang terakhir itu adalah vicarious liability. Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya dalam kaitannya dengan pelayanan medik, maka RS dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate atau employee. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dan bisa memahami apa yang saya jelaskan dalam video ini. Saya memohon maaf jika dalam video ini saya memiliki kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.